Nah, ini selanjutnya adalah menentukan tentang penetapan awal bulan. Otomatis nanti menentukan awal bulan Syawal. Ya, tidak? Itu kalau dibahas memang rumit, karena harus kalian mendalami langsung, karena melihat posisi bulan. Penetapan itu ketika matahari tergelincir waktu huruf. Jadi yang dibahas itu adalah pergelinciran rembulan itu. Posisinya itu berapa derajat? Minimal bisa dikatakan ru'yah, bisa dikatakan sah kalau 3 derajat minimal. Ya tidak? Minimal adalah 3. Awas nih, dengerin, jangan macam-macam ya. Kita orang NU berpegangan kepada mazhab 4. Pertama, mazhab Abu Hanifah. Kedua, Malikiyah. Ketiga, Syafi'iyah. Keempat, Imam Hambali. Dari 4 ini yang 3 mengatakan penetapan Ramadan itu bagiannya pemerintah. Dasarnya ada di kertas. Penetapan Ramadan itu adalah urusannya dan bagiannya pemerintah. Jadi kalau pemerintah mengutus sebuah tim kemudian mengatakan bisa ru'yatul hilal, maka wajib diikuti. Paham tidak? Kalau ternyata pemerintah mengatakan bahwa timnya itu tidak melihat ru'yatul hilal, maka pemerintah menetapkan bisa ru'yatul hilal dan bisa mulai bulan Ramadan. Sekarang kalau ada tim, contoh daerah Cakung lah, atau di daerah mana lah, daerah Jawa Timur lah, bagaimana seperti itu? Ya tidak, bagaimana seperti itu? Kalau seperti itu kondisinya, maka masyarakat secara luas tidak wajib mengikuti. Tidak wajib mengikuti. Hanya boleh yang ikut itu hanya boleh mereka yang percaya dengan. Kalau nggak percaya udah tinggalin. Karena pada hakikatnya penetapan itu ada di tangan pemerintah. Mazhab 3. Kalau mazhab Syafi'i boleh. Ya tidak. Nah ini kenapa? Lah karena NU berpegangan pada 4 mazhab. Sudah gitu. Demi kestabilan, demi banyak, demi pemerintah ini menentukan itu. Kapan itu? Dimulai dari sejak zamannya Presiden Soeharto. Ya, kenapa saya katakan Soeharto? Karena saya ingin Soeharto, bukan Soekarno. Sejak dari zaman Soeharto, yang orang NU, Kiai NU, ulama NU, pondok NU ditindas. Ketika pemerintah menetapkan awal Syawal ikuti. Ketika pemerintah menentukan awal Ramadan ikuti. Karena pada hakikatnya urusan penetapan itu ada di tangan pemerintah. Ya tidak. Nah, makanya tanggung jawab kayak Menteri Agama itu amat sangat berat. Tidak sembarangan. Jadi NU itu berpatokan pada 2. Pertama, ru'yatul hilal. Yang kedua adalah ikmal, menyempurnakan bulan. Kalau ru'yatul hilal barangkali menetapkan bulan awal apa? Awal Ramadan. Kalau bisa melihat posisi bulan sampai 3 ke atas, maka berarti menunjukkan bahwa besok sudah boleh. Tadi maghrib bisa melihat posisi bulan di teker, ternyata 3 ke atas derajat, 3 derajat ke atas.
Maka kalau sekarang bisa ru'yatul hilal untuk awal Ramadan, besok mulai puasa. Masalahnya itu kalau ternyata kondisinya mendung. Kalau mendung kan rembulan tertutup otomatis. Wa innahum ma'alikum. Kalau tertutup bulannya, maka sempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Artinya Sya'bannya 30 hari. Artinya mulai puasa diundur. Kayak kemarin itu. Malam Sabtu ru'yatul hilal, melihat posisi bulan, ternyata tim pemerintah tidak melihat ada ru'yatul hilal. Karena tidak bisa melihat, tertutup dan seterusnya, maka penetapan Ramadan tidak hari Sabtunya, tapi diundur menjadi minggu. Artinya Sya'bannya 30 hari. Begitu juga nanti dengan bulan dah. Sekarang hisab. Hisab itu artinya perhitungan penetapan awal Ramadan atau akhir Ramadan, awal Syawal. Makanya hitungan. Ini yang dipakai oleh kelompok Ahmadiyah. Ya tidak hisab, hitungan. Makanya sinus, kosinus, dan terus-terusnya nanti bisa dihitung. Nanti awal Ramadan udah tentukan dari jauh-jauh hari sebelumnya bahwa awal Ramadan nanti tanggal sekian. Itu hisab. NU tidak berpegangan pada teknik ini. Kenapa? Karena NU berpegangan pada hadis Nabi yang sahih. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hadisnya sahih. Berpuasalah kamu karena melihat posisi bulan, berbukalah atau lebaranlah kamu karena melihat posisi bulan. Kalau ternyata ketutupan, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya hisab itu makanya hitungan. Sekarang hisab itu maka hitungan yang dipakai oleh kelompok. Pertanyaannya, bolehkah pakar hisab ketika menentukan awal Ramadan ini diikuti? Ada gitu. Contoh, kalau ru'yah ini, ru'yah dicakung. Kemarin itu kan, ru'yah dicakung. Sehingga karena dicakung bisa ru'yah, maka puasanya mulai hari Sabtu. Pemerintah tidak bisa ru'yah, tidak bisa melihat. Karena tidak bisa melihat, maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Maka puasanya diundur menjadi minggu. Kewajiban kita masyarakat umum adalah ikut pemerintah. Sekarang bolehkah ikut kelompok yang dari Jawa itu? Boleh kalau bicara. Ini ulama sepakat ini boleh. Sekarang pertanyaannya kalau hisab, kalau pakar astronomi atau pakar hisab ini menentukan awal Ramadan ini hari Sabtu, bolehkah diikuti? Kalau kata mayoritas ulama madhab, jangankan buat masyarakat umum, buat diri sendiri aja nggak boleh diikuti. Jangankan buat masyarakat umum, buat diri sendiri aja tidak boleh diikuti. Kan? Ini 3 madhab. Kalau kata madhab Syafi'i, boleh diikuti, tapi hanya untuk dia. Sekarang kalau diikuti oleh kalau tabaru kalau najib yakin nafsi wa hakim atau wala diusab ala umumin nasdun. Boleh dia menetapkan pakai hisab hitungan bahwa puasa di Sabtu. Boleh dia Sabtu puasa. Yang percaya dengan dia boleh juga ikut puasa hari Sabtu. Namun secara masyarakat, secara umum
tidak boleh diikuti. Nah ini nih, ar-rajih. Berarti ada pendapat lain ya. Ar-rajih boleh, tidak boleh diikuti. Sekali lagi, penetapan itu adanya di pemerintah. Penetapan itu ada di pemerintah. Awas ya. Jangan kemudian karena kita kita kontra dan seterusnya di pemerintah, kemudian segala keputusan pemerintah kemudian ditolak, salah. Ini urusannya udah urusan kecil. NU dari dulu udah ditindas zamannya Soeharto. Apa tindakan ulama? Ketika pemerintah, Menteri Agama menetapkan awal Ramadan hari Sabtu seumpama, masyarakat NU itu pada ikut kabeh. Karena sudah tatanannya seperti itu. Ya tidak? Karena tatanannya sudah seperti itu. Maka kita nggak boleh kemudian karena ketidakcocokan dengan pemerintah sampai kemudian sampai bab-bab seperti ini pun kita anti ikut ke pemerintah. Salah itu. Terus terang aja saya juga dulu tadi ikut ke pemerintah. Sempat ikut kepada Rakabuk karena dulu timnya itu senior kiai, sekarang sudah timnya itu setingkat Bang Rizky, timnya itu setingkat Bang Rizky, timnya tuh. Kemudian lawannya siapa? Lawannya pemerintahnya itu profesor, dokter, ahli astronominya itu, kiai, haji. Timnya ya pemerintah apalagi. Di samping juga ketentuan dari ulama harus ke pemerintah nggak main-main. Paham ya? Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Ini yang terjadi ramai di kalangan masyarakat. Awas ada salah paham lagi nih dengan hadis ini. Artinya apa? Idza dakhala Ramadan, jika bulan Ramadan sudah masuk, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Kok apa mengartikan pintu-pintu berarti nggak soal? Iya, pintu surga ada 7. Pintu-pintu surga dibuka. Apa berarti dibuka? Blak, 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 blak begitu. Kemudian wa ghulqat abwabun nar, pintu neraka kemudian tutup. Grep, 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 grep. Seperti itu. Bukan begitu. Maksudnya adalah bukan seperti begini. Idza dakhala Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Terbukalah kesempatan untuk bisa meraih surga. Terbuka lebarlah kesempatan untuk meraih surga. Wa ghulqat abwabun nar, dan tertutuplah peluang untuk masuk neraka. Yang ketiga ini yang banyak salah paham. Wasuffidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu, ya tidak, setannya pada dirantai. Wah, mumpung setan dirantai, langsung aja kalau kamu ke kuburan sana. Malam-malam kamu sendiri kuburan, terkuntilanak gitu. Ada kuntilanak, katanya dibelenggu, kok masih berkeliaran? Gimana itu? Masih ada aja setan itu pada bertayangan. Katanya dibelenggu. Salah, kamunya salah paham. Mengartikan dan memaknai terbelenggunya saya. Bukan berarti setannya dibelenggu begini, nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan. Setan tetap ada, berkeliaran di kuburan, di mana masih ada.
Tapi maksud daripada sufi dari syaitan, syayatin itu maksudnya adalah bulan Ramadan itu adalah bulan curahan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan curahan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan curahan kasih sayang. Wah, obrolan-obrolan. Saking dari berbagai sisi Allah mencurahkan segalanya kepada umatnya di bulan Ramadan, kepada makhluknya di bulan Ramadan, sampai setan seakan-akan terbelenggu. Belum bisa apa-apa. Arep mengkene pahala saya kata. Arep mengkene pahala tak kata. Sampai keluh, sampai gak bisa gerak setan. Saya harus gimana? Maka jalan satu-satunya setan supaya bisa adalah menggerakkan hati, nanti janjian bisa sawah. Kan gitu, ya tidak? Di bulan Ramadan setannya yang bentuk manusia wis. Setannya sudah menjelma menjadi manusia. Ya tidak? Setannya sudah menjelma menjadi manusia kalau begitu. Kalau setan ganggu itu enggak baik. Masih mungkin masih. Tapi curahan saking banyaknya curahan itu sampai seakan-akan setan nggak bisa gerak, seakan-akan nggak bisa gerak. Jadi bukan setannya dirantai begini nggak bisa kutik, bukan. Lah inilah makanya ngajilah kalian yang benar, yang serius sehingga bisa memaknai itu masih banyak sebetulnya. Yang terjadi di kalangan masyarakat masih banyak. Yang salah kaprah gitu kan. Ya tidak, salah kaprah. Ini seperti ngaji yang benar sehingga nanti beli sarah-sarah hadis dan dibaca. Oh begitu. Sehingga kalian tidak tidak kemudian idealis tanpa pondasi yang benar. Idealis boleh tapi pondasinya yang benar. Amar ma'ruf seperti yang sudah dikatakan, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu iya, memang perintah. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar juga ada. Dari hadisnya ada, dari Qur'annya ada. Memang itu perintah. Ya tidak? Memang itu perintah. Supaya tidak, tapi kan kita perlu pahami amar ma'ruf yang bagaimana sehingga kita harus melaksanakannya. Makanya dalam kitab Fathul Mubin syarahnya Arba'in Nawawi karyanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan syaratnya itu ada. Syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar itu jika tidak merugikan diri sendiri, jika tidak sampai merugikan orang lain, jika tidak sampai menyebabkan bahaya yang lebih besar dibanding niat amar ma'ruf itu sendiri. Ya tidak, jika tidak khawatir terhadap keadaan harta yang dimiliki oleh dianya atau orang lain dan seterusnya. Itu lihat di syarah Arba'in Nawawi ada. Nah, kita ini hidup di zaman di mana zaman itu kita sudah tersusun rapi, ada madzhab 4. Maka kita jangan heran. Kayak semacam sholat witir, itu kan enak sunnah. Makanya istilah ummati, istilah ulama ilmat, nabi itu roh. Kata Imam Syafi'i, sholat witir itu hukumnya sunnah. Abu Hanifah mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Jadi sholat itu bukan yang wajib itu bukan 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, witir. Kata Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang lain sunnah. Ya tidak. Nah, kita terbuka pikiran, menerima perbedaan. Cuma kita sikapi perbedaan itu kemudian dengan cara bijak.
Wah, jangan hantam Bromo dan seterusnya. Paham semua? Terutama tentang masalah ru'yatul hilal. Kita nggak boleh, karena sebetulnya masalah itu, masalah ru'yah dan seterusnya, itu kan ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan melegalkan hisab, ada yang mengatakan tidak boleh hisab, harus ru'yah. Enggak gitu. Ulama dari kalangan Syafi'iyah juga ada yang melegalkan hisab. Ya tidak. Oleh karenanya kita nggak boleh kemudian kalau orang Jawa Timur bilang itu menghina mereka yang tidak sepaham dengan kita. Biar aja. Yang penting kita menjalankan dengan baik, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama oleh ulama, oleh kiai dan seterusnya. Orang ikutin, titik. Nggak perlu banyak komen. Allah a'lam bishawab.